Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Ada kenikmatan keimanan dan keislaman, dan ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain, dan juga ada nikmat-nikmat yang lain diantaranya juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan kita bisa beraktivitas, dan termasuk pada malam hari kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi, mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama atau ta'lim, muta'alim seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah juga menyampaikan sabdanya, dituturkan melalui sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah pernah bersabda, man kharaja, jadi man kharaja, jadi barang siapa yang keluar berangkat dari rumahnya, ya. Di sana dikatakan thalabu fi ilmi gitu. Thalabu fi ilmi, al ilmin di sini menggunakan alif lam ta'rif. Artinya definitif, jelas. Al ilmu pakai alif lam ta'rif. Kata ulama, ilmu di sini bukan ilmu yang macam-macam, tapi ilmu yang berhubungan dengan dinul Islam atau syariatnya Allah, atau kasarannya belajar ilmu agama, kata ulama. Wa kana fi sabilillah, maka orang tersebut keberadaannya ketika menuntut ilmu, dia itu keberadaannya diposisikan sama dengan dia jihad di jalan Allah. Kan luar biasa ngeten iki. Kelihatannya kita duduk-duduk santai-santai begini, kalau niatakan ikhlas semata-mata menuntut ilmu, mencari ridha Allah, maka derajatnya sama dengan kita ini jihad di jalan Allah. Ngoten niku jamaah rahimakumullah. Itulah luar biasanya Islam memberikan penghormatan kepada orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Hatta yarji'a, kata Rasulullah, sehingga dia balik lagi pulang ke rumah masing-masing. Dan insya Allah malam hari ini bagian daripada kita mengaji bersama-sama. Dan kebetulan yang kita kaji pada malam hari ini berkaitan dengan masalah, tema besarnya itu fikih kontemporer, itu ya. Fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah kekinian. Dan kami ambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan malam ini yaitu berkaitan dengan fatwa kriteria maslahat. Fatwa ini sebetulnya diputuskan sudah sekian tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005.
Ketika Majelis Ulama mengadakan munasnya yang ke-7 di Jakarta, ada 11 fatwa. Salah satu di antaranya ya ini, masalah kemaslahatan atau kriteria maslahah. Baik, mari kita simak ya fotokopi, jenengan insya Allah sudah memegang ya masing-masing ya. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 ya. 19 dan sampai 22 Jumadil Akhir tahunnya 1426 Hijriyah bersamaan bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2005 Masehi. Setelah menimbang satu ya bahwa akhir-akhir ini istilah maslahat itu ya sering digunakan pihak-pihak tertentu sebagai dalil ya untuk menetapkan hukum. Nah ini tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaidah yang baku. Jadi bi ghairil hudud ya, tanpa batasan-batasan ya, hukum yang baku, kemudian juga wala dawabit dan juga tidak ada kaidah-kaidah yang baku. Enggak ada batasannya. Apa standarnya itu? Enggak ada. Itu ya yang berkembang di masyarakat sekarang ini. 2, bahwa pemahaman dan penggunaan maslahat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ya ini, resah masyarakat. Ya jadi itu. 3, bahwa dalam rangka memelihara dan mendudukkan hukum Islam secara proporsional, jadi, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria maslahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itulah akhirnya fatwanya dibuat. Mengingat jamaah rahimakumullah, satu firman Allah Subhanahu wa taala antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat atau rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 105. Inna arsalnaka bihaqqi basyira wa nadhira al-ayah. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Surat atau Al-Quran surat Al-Fatir ya, ayat 24. Berikan kabar gembira bagi orang yang taat-taat. Juga di sini peringatan bagi orang-orang yang mungkin dia lupa diingatkan, disadarkan.
Kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menjadikan kamu, al-haraj itu adalah kerepotan atau kesulitan atau kesempitan juga sama. Al-Maidah ayat 6. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan, suatu kesempitan. Al-Hajj ya, ayat 78. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Yang terkenal ayat ini memang berhubungan dengan masalah puasa, tapi ditutup dengan kaidah-kaidah umum. Kemudian wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. An-Naml ayat 77. Kemudian walawi taba'al haqqu ahwa'ahum la fasatis samawati wal ard wa ma fihil bal atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikrihim muqridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Jadi kalau kebenaran standarnya itu nafsu, rusak kabeh dunia ini, tatanannya itu. Dan semua yang ada di dalamnya itu pasti akan rusak. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran maksudnya itu. Kepada mereka ya. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan tersebut. Al-Mu'minun ayat 71. Sedangkan hadis Rasulullah SAW di antaranya ya. Innama bu'istum mubassirin walam tub'asu mu'syirin. Ya. Kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan bukan untuk memberikan kesulitan. Hadis sahih riwayat Bukhari. La dororo wala diror. Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun juga tidak boleh menimbulkan kemudaratan untuk orang lain. Ini hadis juga sahih riwayat Ibnu Majah itu. Tapi sebagian orang mengatakan hasan itu, tidak masalah itu. Ya. Bukan dhaif itu. Ya rahimakumullah, memperhatikan ya. Satu pendapat Al-Khawarizi sebagaimana dikutip oleh As-Sawkani dalam kitab Irsadul Fuhul. Halamannya juga ada semuanya. Wal muradu bil maslahah al muhafadzatu ala maksud syar'i bidaf'il mafasidil anil khalq. Murad itu maksudnya yang dikehendaki dengan maslahah, bil maslahah di sini adalah al muhafadzah, memelihara, ya. Memelihara ala maksudi syari, memelihara terhadap syariat. Maslahat itu maksudnya ngarah situ. Apa sih masalah kriterianya? Kata ulama itu adalah dalam rangka untuk menjaga, menyelamatkan syariat Allah dan bidaf'il mafasid. Dan kriterianya juga masalah tadi itu adalah menolak yang bisa merusak syariat itu, ditolak. Anil haq, anil khalqi, ya ini. Dari merugikan
makhluk. Ya, itu kriteria-kriteria yang dibuat oleh para ulama. Maslahat itu begitu. Ada lagi juga pendapat dari Hujjatul Islam Imam Ghazali ya, dalam kitab Al-Mustafa. Beliau mengatakan amal maslahah. Jadi amal maslahah itu, adapun dia dikatakan maslahah itu kemaslahatan. Faya yaitu ibaratun fil asl. Ibarah itu adalah ibarah ittibar dalam masalah asli usul itu al-jalbil manfaah, yaitu dalam rangka di sini menarik manfaat, au daf'il mudhar, atau untuk menolak kemudorotan. Walasna nani bidzalik, kata Imam Nawawi, Imam apa? Ghazali. Yang kami maksud ya, maknanya bukan sebegitu. Fa innal jalaba, karena sesungguhnya orang-orang yang mencari ya al manfaat wadaful mudorot dan menolak mudorot, maqasidul khalqi, memang itu tujuan semua makhluk hidup. Wasalahul khalqi, dan kebaikan makhluk fi taksilil maqasidim, adalah tersampainya di sini tujuan-tujuan mereka. Lakinna, akan tetapi, kata Imam Ghazali di sini yang dimaksud maslahat itu adalah nakni, yang kami maksud di sini ya, maknanya bil maslahat al muhafadho ala maksudil syar'i. Kriteria maslahat di sini adalah memelihara terjaganya ya, tercapainya syariat. Wa maksudus syar'i ya minal khalqi khamsah. Adapun tercapainya kemaslahatan makhluk tadi itu adalah harus meliputi 5 hal. Apa di antara kriteria? Wa huwa di antaranya ayyakhfadhu alaihim dinahum. Nah, ini kriteria pertama. Maslahat yang pertama itu kriterianya adalah yang pertama, ini untuk menjaga terhadap mereka, agama mereka selamat, dipelihara, gak rusak. Yaitu kriteria pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa nafsahum, menjaga jiwa mereka. Itu kriterianya. Selamatnya jiwa. Diselamatkan jiwa, menyelamatkan jiwa. Itu kriteria maslahat itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wa akal lahum, selamatnya akal manusia, terjaganya akal manusia. Itu kriteria maslahat. Ya. Ukurannya standarnya begitu 5 kata Imam Ghazali. Ya. Terjaganya, terpeliharanya agama, terjaga dan terpeliharanya jiwanya orang, terjaga keselamatannya akalnya orang. Ya. Kemudian yang keempat, wanaslahum, dan terjaga asal keturunan mereka. Nasl itu ya keturunan itu, atau nasabnya itu dijaga. Makanya di sini di dalam Islam itu kan ada undang-undang pernikahan. Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan-keturunan mereka. Nasl itu jadi itu. Yang terakhir, wamalahum, dan menjaga keselamatan dari harta-harta mereka. Kalau itu ya sudah bisa dipenuhi 5 hal tersebut, itulah kriteria dibuat oleh ulama tadi itu, yaitu meliputi 5 hal tadi itu, yaitu terjaganya keselamatan agama, terjaganya keselamatan jiwa, terjaganya keselamatan akal, dan terjaganya keselamatan asal nasl itu adalah keturunan-keturunan. Yang terakhir, terjaganya keselamatan harta manusia. Balikulli ma yatadammu, dan semuanya dan tiap-tiap apa-apa yang tercantum khibdul hadil usul khamsa. Semuanya tadi kalau sudah mencakup di dalam 5 asas tadi itu, 5 ya, fahuwa maslahah, itulah yang disebut maslahah. Tetapi wa kullu ma
nufattahu hadi usul, dan tiap-tiap apa yang menafikan, menghilangkan 5 asas tadi itu, faya mafsada, itulah yang disebut mafsadat, kerusakan-kerusakan, kehancuran. Ngoten niku kata Imam Ghazali. Wadafu maslahah. Apalagi di sini juga menghilangkan kemaslahatan. Kata itu kriteria-kriteria yang juga oleh Imam Ghazali. Itulah ulama-ulama dulu buat kriteria. Maslahat itu bagaimana? Ya kata niku. Kalau bisa menjaga 5 hal tadi itu kriteria maslahat. Kalau tidak, belum itu. Kata niku. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hampir sama di sini ya. Hampir sama dengan tadi dari pendapat As-Satibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Ya, artinya juga semana dengan tadi ya. Jadi, kata niku. Maka dibuatlah oleh ulama-ulama bahwa tujuan utama ya, syariat itu adalah diantaranya harus bisa melindungi 5 hal tersebut. Kemudian yang keempat, ini halaman yang fotokopi yang terakhir ini. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada munas tersebut ya. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memutuskan menetapkan fatwa tentang kriteria maslahat. 5 di sini. Maslahat atau kemaslahatan menurut hukum Islam, nah ini, adalah tercapainya tujuan syariat atau maqasidus syar'i. Nah, kata niku. Yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer atau ad-daruriyah al-khams. Kata niku. Yaitu apa? Agama, akal, jiwa, harta, keturunan. Kalau 5 hal ini bisa terjaga, itulah memang kebutuhan primer bagi manusia, itulah kriteria yang benar menurut Islam. 6, jamaah rahimakumullah, maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas atau dengan dalil Al-Quran maupun hadis itu. Oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas. 7, yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syara adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i. Nah, kebetulan lembaga yang berkompetensi di Indonesia ini, ya insya Allah jamaah ini diakui oleh negara dan termasuk oleh semua umat Islam di sini, yaitu Majelis Ulama. Ijtihadnya di sini bukan perorangan, fardiyah bukan, tapi jama'i bersama-sama. Jadi itu yang harus kita pegang, jamaah rahimakumullah ya nih. Dan insya Allah apa yang dibuat oleh MUI, insya Allah jamaah rahimakumullah berdasarkan kajian-kajian yang nyun sewu tidak sembarangan ngoten niku, tapi kajian yang sangat teliti dan cermat, ya, tidak gerusa-gerusu, ya, tidak sembrono, berdasarkan kajian-kajian berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, maka insya Allah yang dihasilkan dari fatwa tersebut adalah kebenarannya itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ngoten niku contoh-contoh nih. Kalau lembaga-lembaga lagi silakan mungkin untuk intern bagi ormas mereka masing-masing ya. Tapi kalau ada fatwa persun, monggo silakan ya. Ya. Bisa kalau ada seorang berikan fatwa, tapi untuk dalam masalah kemasyarakatan umum ini sebaiknya memang dibicarakan di lembaga yang berkompeten. Tidak sendiri-sendiri.
Karena sendiri-sendiri barangkali si A dengan si B barangkali fatwanya berbeda. Perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan kebingungan di tengah umat. Umat kok menjadi bingung? Ah, ini. Supaya tidak bingung, mari kita duduk bersama-sama di lembaga yang sudah berkompeten, diakui di negara kita ya. Dan insya Allah masyarakat ini menaruh percayaan penuh kepada majelis ulama. Maka kita percayakan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat Islam, yang berkaitan dengan masalah maslahatan umat, kita serahkan kepada MUI. Itulah saya rasa jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini. Dan barangkali kalau ada yang mau dipertanyakan, dibahas, monggo silakan. Mumpung masih ada waktu yang tersisa. Silakan. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tujuannya baik, kan ini semua itu seolah penting baik itu menurut siapa? Jadi Pak. berdalih saja Betul Pak. Atau kita kan demi kemaslahatan, nggak masalah. Karena di depan. Betul Nah ini saya juga bahas sesuatu yang menarik. Ternyata MUI sudah memberikan fatwa tentang batasan masalah itu seperti apa. Pak. Terus yang bisa tanyakan Ustaz terkait dengan terakhir Ustazullah itu tentang kadang-kadang akhir-akhir ini kita sering melihat terutama di media sosial Ustaz sering terjadi perdebatan, saya juga pernah terlibat ada sebagian dari kita kadang-kadang mudah sekali mengeluarkan fatwa nggak apa-apa kalau dia berpendapat kan cuman yang parahnya kadang cenderung menafikan yang lain. Ini contoh ini bid'ah gitu kan boleh jadi benar tapi itu sebagian yang lain itu nggak tepat juga dia nggak tahu mungkin dari pihak lain itu juga punya dalil gitu. Jadi orang saya juga sering ya yang berhak menentukan itu bid'ah itu biasanya kan lembaga yang itu jadi bukan per orang kalau semua fatwa umat bingung Pak. jadi apakah di MUI ada seperti ini menyatakan kriteria yang menyatakan bid'ah kan? Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih tanggapan atau pertanyaan dari Bapak. Ada respon yang baik. Jadi memang begitu majelis ulama berikhtiar untuk di dalam masyarakat ini tidak terjadi gaduh lah itu atau karena masing-masing punya kriteria ini. Satu si fulan atau ustadz ini atau kiai ini punya pendapat begini, kriterianya begini itu. Yang satu ini begini. Tapi standarnya tidak jelas, kriterianya tidak jelas. Kalau sudah bicara masalah kriteria kemaslahatan, harus kita kembali kepada ini kriteria yang dibuat oleh ulama-ulama dan ini sudah diputuskan oleh majelis ulama. Kalau 5 syarat tadi terpenuhi ya monggo itu standarnya kriteria maslahat ya begitu itu. Ini yang pertama. Tetapi kalau misalnya kriteria tadi itu misalnya tidak ada hubungannya ke 5 hal tadi itu, walaupun dia berdalil apapun, ya nyun sewu contohnya begini ya. Ini baik ini untuk demi umat nyun sewu Pak. Ya. Ternyata yang dibuat kemaslahatan standarnya ukuran dunia saja, tanpa mempertimbangkan dari segi syariat. Nah, ini agama ditinggalkan. Ya.
Ya ini tidak boleh. Apa contohnya kayak tadi? Ada mereka berdalil, ini kan tidak apa-apa, saya, tidak apa-apa itu, katanya begitu. Allah alam ini ya. Ini ya dengar apa benar benda ini. Saya itu beritanya dengar dari berita media sosial itu ya. Tidak apa-apa, apa halal apa, ya judi apa itu, apa kemarin insya Allah yang disampaikan oleh wakil presiden lah, lupa itu. Entah benar benda itu ya. Halal enggak apa-apa katanya itu. Akhirnya ditanggapi oleh penjelas lama itu. Oh apa ya? Apa ya masalah apa? Ada yang ingat masalah apa ya? Oh apa itu? Bukan masalah trading, ada lagi itu. Yang jelas haram di agama Islam jelas itu dalilnya itu. Maisir apa itu? Apa? Iya begitu kalau nggak salah itu. Wakil presiden mengatakan ini tidak apa-apa untuk apa negara untuk bangun ini. Oh jelas di dalam Islam hukumnya haram nggak boleh kok dilanggar, nggak bisa kata niku. Jelas. Dalil apapun walaupun untuk masyarakatan nggak boleh itu. Gitu. Kata niku ya. Dulu misalnya ada kebijakan dari pemerintahan untuk misalnya membangun Yusewu. Bukan gitu, ada lagi yang paling seger itu saya masih apa lupa ini. Dulu misalnya ada kebijakan misalnya untuk membangun sebuah sarana umum, tapi dengan kebijakan model SDF, apa SDSB tadi itu? Dulu begitu. Oh jelas nggak boleh kata niku. Itu maisir judi, kata nggak boleh. Ini jelas nggak penyelamatan agama syariat. Walaupun dia kriterianya ya tadi masyarakat. Oh, nggak bisa kata niku. Jelas berterbakan dengan syariat Allah, nggak melindungi syariat Allah, nggak boleh. Kemudian Bapak yang lain tadi, apakah di majelis ulama ada kriteria tentang masalah bid'ah? Insya Allah sampai sekarang memang belum ada kriteria masalah bid'ah ngoten itu Pak. Tapi yang jelas kalau kita masalah bid'ah itu yang ada di dalam urusan agama, maksudnya urusan ibadah saja itu. Secara umum ngoten niku ulama-ulama. Ya. Kalau di luar ibadah betulnya itu urusan bid'ah. Kadang-kadang majelis ulama juga membuat dalil bid'ah juga ada. Dulu pernah saya bacakan masalah apa dulu majelis ulama. Ini urusan bid'ah. Contohnya apa? Misalnya majelis ulama buat fatwa, ini termasuk fatwa yang 11 fatwa ini. Doa bersama-sama itu. Itu ada dikatakan bid'ah oleh fitnah majelis ulama itu. Ada dulu Pak, sudah ada itu. Sudah saya sampaikan di sini. Insya Allah ada itu. Fotokopinya juga ada itu. Ada dulu. Termasuk bid'ah itu karena tidak ada di dalam agama itu. Ini urusan ibadah karena doa itu urusan ibadah. Insya Allah masih ingat barangkali itu tadi itu. Ada salah satu memang majelis ulama barang itu bid'ah, ngoten niku. Doa bersama-sama gitu. Sudah kita sampaikan lah bahasanya itu, ngoten niku. Kriteria masalah bid'ah kayak apa sampai sekarang majelis ulama belum buat ya. Karena di antara kita nyun sewu pandangannya masalah bid'ah dan tidak itu dalam masalah agama memang beragam atau khilafiyah. Khilafiyah ini oleh majelis ulama dihindari. Ya. Kalau sudah sama-sama kuat pegangnya, memang dihindari itu. Yang buat ulama ini kriterianya bid'ah itu begini-begini, yang lain tidak. Tapi insya Allah sepakat ulama ini yang dikatakan bid'ah itu hanya urusan ibadah. Di luar ibadah, boten lentel tidak ada urusan bid'ah. Ngoten niku. Nggih. Sampun Bapak? Itu yang bisa saya jawab. Kemudian saya tambah jamaah rahimakumullah memang dengan berkembangnya media sosial betapa sangat cepat ketika kita sekarang ini mendapatkan informasi berita-berita. Oleh karena itu, mari juga kita mengindahkan fatwa yang lain. Majelis ulama juga pernah menerbitkan fatwa tentang masalah bermedia sosial itu. Ada itu. Salah satu bunyi yang terpenting bagi kita berbijak atau bijak dan ariflah ketika kita menggunakan media sosial. Walaupun berita tadi itu memang benar, faktanya benar, tapi kalau disampaikan ini memang menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih baik jangan disampaikan. Itu begitu. Lebih baik jangan disampaikan. Walaupun itu faktanya benar.
Tapi kalau disampaikan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, jangan disampaikan. Makanya bijak-bijaklah, arif-ariflah ketika kita menggunakan media sosial. Lebih-lebih sekarang ini berita, berbagai macam berita sangat cepat melalui media sosial. Memang kadang-kadang beritanya itu memang ada yang benar, tapi kadang-kadang ini kalau disampaikan ternyata memang ada unsur-unsur di sini nyun sewu adu domba gitu niku. Bahaya gitu niku. Bahaya. Adu domba jangan, walaupun benar. Kan ngoten ceritanya. Namimah kan namimah gitu. Berita menyampaikan berita, mencuri perkataan orang memang benar, tapi dikutip tadi itu sengaja untuk disebarkan untuk mengadu domba, itu tidak boleh. Namimah tidak boleh. Padahal namimah ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannata mannamun. Nah, kata di hadis. Tidak akan masuk surga orang-orang menggunakan ini, namamun itu menggunakan ada tasdidnya itu. Berarti sihotnya mubalaghah. Orang yang suka menyebarkan nyun sewu adu domba. Ngoten niku. Adu domba. Apa kok adu domba ngoten niku istilahnya kok adu kebu ngoten niku. Ngoten istilahnya memang. Yang gampang diadu memang domba itu gampang dilek-ilek ngoten niku ya. Berita ini dicari ini berita memang begini benar. Tapi tujuannya untuk ini. Hati-hatilah jamaah rahimakumullah ya. Dalam dunia sekarang ini nyun sewu, orang yang tidak suka terhadap kerukunan, kesatuan umat Islam ini memang banyak sekali. Memang tidak suka orang-orang kalau umat Islam itu bersatu. Kalau bersatu umat Islam itu memang nyun sewu. Enak. Kuat kita itu. Kekuatan itu memang dipersatukan gitu. Al-quwatu bil jamaah kan itu. Kekuatan umat Islam itu dengan bersatu jadi berjamaah. Dan ini memang orang-orang itu memang ini sengaja orang-orang yang nggak suka umatnya bersatu, musuh-musuh Islam terutama ini, dipecat terus umat Islam itu, diadu domba terus. Ya. Kalau orang musuh Islam memang jelas bajunya kelihatan, identitas kelihatan. Yang repot nyun sewu jamaah rahimakumullah, orang nyun sewu ini, orang pura-pura Islam ini kisah repot. Ini sih repot. Atau orang munafik, dia itu nggak Islam sebenarnya itu, ya nggak Islam, tapi pura-pura Islam ini repot. Waduh ya Allah. Ini kita itu masih sulit menghadapi itu. Makanya di surat Al-Quran At-Taubah itu bericarakan, surat At-Taubah itu ada mengatakan nama suratnya itu ada mengatakan 32 nama itu. Nah, salah satu di sana surat At-Taubah itu dikatakan namanya di sana ada apa itu? Kalau nggak salah, ini surat ini menceritakan membeberkan jati dirinya orang munafik. Rasulullah nggak tahu. Siapa beritahu? Allah. Yang mengatakan itu repoti orang munafik jamaah rahimakumullah. Ya itu orang munafik. Berhati-hatilah menghadapi seperti itu. Maka kita harus ya arif bijaksana ya dalam menggunakan media sosial. Manakala kalau berita tadi itu disebarkan bisa menimbulkan keonaran, kegaduhan di tengah umat Islam sendiri, lebih baik jenengan jangan disebarkan. Ngoten niku Pak nggih. Terima kasih. Sampun Nisa. Baik jamaah rahimakumullah ngapunten ya, mohon maaf karena memang dibatasi waktu. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah ilmu dan pencerahan bagi kita dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih kontemporer, terutama terkait dengan masalah fatwa-fatwa MUI. Dan apabila ada kekeliruan, kekhilafan di dalam kami menyampaikan, kami sebagai manusia biasa tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.